Bab 806. Kamu. Jika Feng Zukui yang berdiri di depan Yun Che, Suan Yuan Guyun pasti sudah mendidih karena marah dan meludahkan kutukan sekarang. Tetapi orang yang berdiri di depannya hanyalah seorang gadis muda dan dalam keterkejutannya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa untuk saat ini. Hanya dari nyala api itu saja, dia bisa memastikan bahwa pihak lain pasti memiliki kekuatan untuk berhadapan langsung dengannya. Selain itu, dia adalah seseorang yang memegang kursi tetua kedua wilayah pedang surgawi yang perkasa, posisi yang sangat mulia sementara orang yang menghadapnya adalah seorang gadis muda. Gadis muda berpakaian putih itu secara alami adalah Feng Shui'er. Mengingat kekuatan dan penampilan Feng Shui'er yang mengejutkan dan tak tertandingi, Suan Yuan Guyun telah lama memperhatikannya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya yang sebenarnya tidak hanya tidak sepadan dengan tingkat kekuatannya yang dalam, itu sebenarnya jauh melebihi itu. Meskipun aura kekuatannya yang dalam adalah milik Raja tingkat 9, kekuatannya pasti sebanding dengan miliknya, seorang raja yang telah mencapai pertengahan tingkat ke-9 dari alam mendalam yang berdaulat. Mungkin Feng Shui'er adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa membuat orang seperti Suan Yuan Guyun benar-benar tercengang. Aku mengharapkan tidak kurang dari orang yang mewarisi kekuatan Dewa Phoenix. Dia benar-benar tidak berhenti membuat takjub dan saya tidak akan terkejut jika orang salah mengira dia sebagai makhluk surgawi. Suan Yuan Wentian menghela nafas saat dia tersenyum lembut. Pada saat inilah Sekte Divine Phoenix tampaknya telah terbangun dari tidurnya. Feng Hengkong berteriak dengan suara bingung, "Shui'er, apa yang kamu lakukan? Cepat dan kembali." "Shui'er, berhenti bertingkah seenaknya." Warna wajah Feng Tianwei juga berubah. Identitas Yun Che yang terungkap adalah sesuatu yang terlalu mengejutkan dan menakutkan dan sekarang mereka telah mengetahui bahwa bahkan tuannya yang mendukungnya juga bohong. Sebelum semua ini terjadi, mereka telah berhenti keberatan dengan hubungan antara Yun Che dan Feng Shui'er karena mereka mengetahui tentang Tuan Yun Che yang gigih. Faktanya, mereka bahkan memiliki niat untuk mengumumkannya ke publik, tetapi mengingat situasi saat ini, mereka secara alami akan mencoba menghindarinya dan hubungan apapun dengannya seperti wabah. Jika seseorang mengemukakan desas-desus bahwa Sekte Divine Phoenix akan menjodohkan Putri Salju dengan Yun Che sekarang, mereka akan dengan tegas menyangkal klaim tersebut. Tapi tepat ketika wilayah pedang surgawi yang perkasa hendak menangkap Yun Che, Feng Shui'er tiba-tiba mengambil tindakan untuk mencegah hal ini. Ini menyebabkan setiap anggota Sekte Divine Phoenix benar-benar dilanda kepanikan. Feng Shui'er berdiri di depan Yun Che saat dia berbicara dengan suara gemetar, "Kakak Yun. Meskipun dia adalah seseorang dari alam iblis ilusi, dia sebenarnya bukan orang jahat. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Bukan orang jahat." Suan Yuan Wentian berkata dengan senyum dingin, Yun Che, kamu benar-benar pantas mendapatkan gelar Kaisar Iblis. Anda bahkan bisa menyihir Putri Salju yang terkenal sampai kepalanya kacau balau. Sekte Divine Phoenix, saya telah lama mendengar bahwa Yun Che telah mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan Anda dan bahwa Anda bahkan bersedia untuk menjodohkan Putri Salju Anda yang paling berharga dengannya. Namun itu semua di masa lalu. Anda tidak tahu bahwa Yun Che adalah iblis, jadi kami tidak bisa menganggap ketidaktahuan sebagai keterlibatan. Namun, Anda masih bersedia melindunginya sejauh ini. Mungkinkah Anda telah menguatkan diri untuk berpihak pada iblis ini? Tidak. Kami pasti tidak memiliki niat seperti itu. Feng Hengkong berteriak dengan suara panik. Shui'er dibesarkan di sisi Dewa Phoenix jadi dia masih belum bersekolah di dunia dan pasti tidak akan bisa mengenali kejahatan iblis. Selain itu, Yun Che juga telah menyelamatkan hidupnya bertahun-tahun yang lalu, jadi itu sebabnya dia dengan gegabah dan impulsif mengambil tindakan. Kami jelas tidak memiliki niat untuk menjadi rekan iblis. Tuan Pedang Suan Yuan, saudara perempuan kerajaanku baik dan penyayang, hanya saja dia telah sangat tersihir oleh iblis Yun Che ini selama beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya dia akan bertindak begitu gegabah dan impulsif. Belum ada seorang pun dari sekte kami yang memberitahunya tentang alam iblis ilusi, jadi saat ini dia tidak tahu apa-apa tentang alam iblis ilusi. Jika tidak mungkin dia akan mencoba membantu iblis yang tercela dan jahat ini. Feng Ximing menghadap Suan Yuan Wentian saat dia mengatakan ini, ekspresinya ketakutan dan suaranya memohon, "Saya mohon agar Master Pedang Suan Yuan memberikan penilaian yang adil. Kakak kerajaan, cepatlah dan kembali. Yun Che adalah iblis yang keji dan mengerikan. Kamu telah ditipu olehnya selama ini." Alis Feng Zukui cekung dan sikapnya muram. Dia melompat ke langit dan tiba di sisi Feng Shui'er, meraih lengannya saat dia berbicara, "Shui'er, kamu telah membayarnya untuk menyelamatkan hidupmu dengan tindakanmu barusan. Mulai sekarang, kita harus memutuskan semua hubungan dengannya dan tidak ada hubungannya dengan dia untuk selanjutnya. Mari kita pergi."
Tidak, Feng Shuer, yang biasanya patuh dan lembut di depan para tetua, melepaskan tangan Feng Zukui. Meskipun garis keturunan kakak Yun adalah dari alam iblis ilusi, dia telah menjalani seluruh hidupnya di benua langit yang mendalam. Bahkan ketika dia mengetahui orang tuanya berasal dari alam iblis ilusi, dia masih menganggap dirinya sebagai anggota dari benua langit yang mendalam. Alasan mengapa dia kembali ke sini setelah dia kembali ke alam iblis ilusi adalah karena dia merasa bahwa tempat ini adalah rumah. Dia jelas tidak merencanakan sesuatu yang jahat atau jahat. Selama kakak Yun kembali, aku hampir selalu berada di sisinya. Saya melihat dia berusaha keras untuk melindungi tanah airnya dan warga negaranya. Dia belum melakukan satu hal pun untuk menyakiti benua langit yang mendalam. Kata-kata Feng Shuer mengandung kemarahan, kebingungan, ketakutan, dan kebingungan, tetapi setiap kata seperti batu giok berharga yang menghantam hati. Yun Che berjalan ke sisinya dan dengan ringan menepuk bahunya, "Shuer, kamu tidak perlu melanjutkan lagi. Saya bukan orang jahat. Apakah saya benar-benar kembali ke benua langit yang mendalam untuk berkomplot melawan mereka? Apakah menurut Anda ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mereka sadari?" Tatapan Yun Che menyapu semua anggota empat tempat suci, matanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Empat tempat suci selalu membual bahwa mereka adalah penjaga yang mengawasi perbatasan benua langit yang mendalam yang akan menolak apapun. Upaya untuk menyerang oleh kekuatan asing. Anda diberitahu bahwa kekuatan asing ini adalah alam iblis ilusi. Namun, selain dari empat tempat suci yang agung, apakah ada di antara kalian yang benar-benar menyaksikan upaya realem iblis ilusi untuk menyerang benua langit yang mendalam? Apakah ada orang di sini yang berhubungan dengan seseorang dari alam iblis ilusi? Apakah ada orang di sini yang benar-benar tahu apakah alam iblis ilusi dan orang-orangnya benar-benar jahat? Kamu tidak punya. Yun Che berkata sambil menggelengkan kepalanya perlahan, senyum dingin menyebar di wajahnya. Satu-satunya hal yang kamu dengar adalah apa yang empat tempat suci ingin kamu dengar. Anda tidak dapat membedakan siapa penjahat sejati antara alam iblis ilusi dan empat tempat suci. Anda tidak dapat melihat pihak mana yang dikuasai oleh keserakahan dan ternoda oleh dosa. Tetapi saya telah melihat semua hal ini dengan jelas dan langit dan bumi juga telah menyaksikan hal-hal ini. Jadi, akan datang suatu hari di mana akan ada hisab. Mata Yun Che menyapu Ku Fengyi sebelum menetap pada pemimpin empat guru suci agung, Huang Jingwuyu, penguasa laut tertinggi Istana Laut dan Kaisar Suci Sanktuari Raja Absolut. Apakah menurut Anda apa yang saya katakan salah? Alis Ku Fengyi dan Huang Jingwuyu berkedut tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa berkata-kata. Meskipun kematianmu sudah dekat, kamu masih mencoba menipu orang-orang dengan kebohonganmu dan kamu bahkan mencoba menodai nama empat tempat suci kami. Suanyuan Wentian berkata dengan tawa yang sangat menghina, "Yun Che, kamu tidak bisa begitu naif untuk percaya bahwa praktisi yang mendalam dari benua langit yang mendalam akan mempercayai kata-kata Kaisar Iblis dan benar-benar mencurigai yang suci dan suci, alasan yang telah melindungi mereka selama 10.000 tahun, kan? Itu hanya lelucon terbesar di dunia." Tanpa emosi, setelah Suanyuan Wentian berteriak pelan, sesosok hitam muncul seperti hantu di sisinya saat dia berbicara dengan suara rendah dan serak, "Tuan Pedang." Mengikuti kemunculan pria berpakaian hitam ini, ribuan ahli yang berkumpul di tempat ini semuanya merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Terutama para ahli yang memegang pedang, pedang mereka benar-benar mulai bergetar sendiri dan suara pedang yang berderak di sarungnya terdengar di mana-mana. Bahkan Feng Zukui yang berdiri di sana dan mencoba menarik Feng Shuer menjauh menjadi pucat pasi. Jika seseorang cukup cepat, seseorang bahkan akan melihat ekspresi kaget dan ketakutan melintas di matanya. Karena orang ini adalah salah satu dari 3 penjaga pedang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, petugas pedang tanpa emosi. Seseorang yang akan membuat orang lain menjadi pucat karena ketakutan hanya dengan menyebut namanya. Eksistensi yang menakutkan di empat tempat suci yang agung yang hanya kalah dengan para guru suci itu sendiri. Segel energi profound Yun Che dan tangkap dia. Jika ada yang mencoba menghentikanmu, bunuh mereka. Suanyuan Wentian berkata saat sinar dingin melintas di matanya. Xia Yuanba telah disegel oleh Absolute Monarch Sanctuary sehingga perintah terakhirnya jelas menargetkan Sekte Divine Phoenix. Tunggu sebentar. Yun Che yang hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun di seluruh tontonan ini tiba-tiba angkat bicara. Dia memandang Suanyuan Wentian dan senyum yang signifikan tiba-tiba muncul di wajahnya. "Tuan Pedang Suanyuan, Anda telah mengungkapkan identitas saya dan banyak rahasia saya, tetapi sepertinya Anda sengaja melewatkan hal yang paling penting." "Oh, apakah itu benar?" Suanyuan Wentian berkata dengan tawa menghina. Bahkan jika Yun Che memiliki 10.000 trik di lengan bajunya,
Dia bisa melupakan tentang melarikan diri selama dia ada di sekitar, jadi mengapa kamu tidak memberitahu saya apa yang gagal saya sebutkan? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Suanyuan Wentian tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya berubah. Tapi bahkan sebelum dia sempat menguasai niat Yunce, 3 kata itu sudah keluar dari mulutnya. Tentu saja, kamu tidak menyebutkan cermin samsara, Yunce berkata dengan senyum dingin. Tubuh Suanyuan Wentian bergetar sesaat sementara senyum di wajahnya benar-benar kaku, dan untuk pertama kalinya, orang bisa melihat ekspresi yang sangat gelap dan menyeramkan melintas di wajahnya. Di belakangnya, ekspresi Suanyuan Wendao juga berubah dan orang bisa mendengar giginya bergemeretak. Karena kata-kata yang baru saja diucapkan Yunce ini benar-benar merusak skema rumit yang dibuat oleh Suanyuan Wentian. Suanyuan Wentian telah mengetahui tentang identitas Yunce dari mata-matanya di alam iblis ilusi, jadi dia secara alami tahu bahwa cermin samsara ada pada dirinya. Satu-satunya penjelasan yang Yunce dapat berikan untuk Suanyuan Wentian yang menculik Xiao Yun dan secara pribadi mengatur perburuan penyihir ini untuk melawannya, adalah bahwa dia ingin mendapatkan cermin samsara. Tapi dia juga curiga mengapa Suanyuan Wentian tidak hanya mengambil tindakan rahasia terhadapnya sambil menyembunyikannya dari 3 tempat suci lainnya ketika dia mengetahui bahwa cermin samsara sedang dimiliki. Sebaliknya, dia memilih untuk menganiaya dia di depan umum. Itu karena saat masalah tentang cermin samsara terungkap, 3 tempat suci lainnya tidak akan mengeluarkan biaya untuk mencoba mengambilnya dengan paksa. Bahkan jika Suanyuan Wentian ingin memilikinya, itu tidak akan mudah. Tapi hari ini, Suanyuan Wentian telah mengekspos identitas dan statusnya di Illusory Demon Realm di depan semua orang dan telah memasang label besar di punggungnya. Namun, dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang cermin samsara, dan dia bahkan menyembunyikan bagian tentang bahtera mendalam primordial. Itu juga ketika Suanyuan Wentian dengan sengaja menyembunyikan masalah tabut besar primordial bahwa Yunce akhirnya mengerti apa tujuannya. Mengingat kekuatan yang dimiliki wilayah pedang surgawi yang perkasa di tangan mereka, pasti tidak akan menjadi masalah yang sulit untuk membuat gerakan rahasia melawannya. Tapi Yunce bukanlah siapa-siapa di Profound Sky Continent dan bahkan 4 Great Secret Grounds mulai memperhatikannya dengan seksama. Oleh karena itu, jika wilayah pedang surgawi yang perkasa mencoba mengambil tindakan terhadapnya secara diam-diam, kemungkinan besar 3 tempat suci lainnya akan menyadarinya. Setelah itu, mereka pasti akan meluncurkan penyelidikan penuh. Terutama jika itu datang ke Xia Yuanba dan tempat perlindungan Raja Absolut lainnya. Mengingat betapa pentingnya Yunce bagi Xia Yuanba dan betapa pentingnya Xia Yuanba bagi Huang Jiwuyu, kemungkinan besar mereka akan membuat keributan besar dan tanpa mengeluarkan biaya untuk mencari tahu kebenarannya. Begitu mereka mengetahui bahwa wilayah pedang surgawi yang perkasa mengambil tindakan karena Yunce memiliki cermin samsara, Suanyuan Wentian bisa melupakan tentang menimbunnya untuk dirinya sendiri. Tetapi jika dia secara terbuka mengungkap identitas Yunce di depan 4 tempat suci agung dan para pahlawan kerajaan yang berkumpul di arena Dewa Laut ini, maka secara terbuka membawanya kembali ke wilayah pedang surgawi yang perkasa untuk diinterogasi, 3 tempat suci lainnya. Grounds tidak punya alasan untuk mencurigai atau meragukannya. Mereka paling banyak akan memperhatikan hasil interogasi. Pada saat itu, Suanyuan Wentian akan membuat cermin samsara jatuh ke pangkuannya. Tidak. Selain cermin samsara, dia juga dengan sengaja menyembunyikan masalah Primordial Profound Arc, jadi jelas bahwa dia ingin mendapatkan Primordial Profound Arc juga. Suanyuan Wentian adalah pria yang sangat berhati-hati dan cerdas dengan hati yang jahat dan pikiran yang jahat. Orang bisa mengatakan bahwa rencananya hampir sempurna. Karena biasanya, Yunce seharusnya bersukacita di dalam hatinya dan menghela nafas lega ketika cermin samsara atau bahtera mendalam primordial belum terungkap dan tidak ada yang akan mengetahuinya, cukup bodoh untuk menyebutkan hal-hal ini sendiri. Karena begitu informasi ini terungkap, itu akan memprovokasi keserakahan rakus dari semua 4 tempat suci dan benar-benar melemparkan Yunce ke dalam situasi di mana dia tidak bisa kembali. Suanyuan Wentian memang berpikir seperti ini. Tapi dia sangat meremehkan keteguhan dan tekad Yunce. Bahkan jika dia memprovokasi keserakahan 4 tempat suci dan menjadi mangsa yang harus mereka dapatkan dengan cara apapun, sambil menyerahkan dirinya ke jurang terdalam dan tergelap dalam tindakan itu, dia masih ingin memberi Suanyuan Wentian tamparan keras di wajahnya. Seperti yang diharapkan, begitu 3 kata cermin samsara keluar dari bibir Yunce, 3 tempat suci lainnya dan 3 guru suci lainnya segera bereaksi seolah-olah mereka telah disambar petir. Apa yang kamu katakan? Cermin samsara. Cermin samsara adalah nama yang sama sekali asing bagi orang-orang dari 7 negara, tetapi jika ada orang dari tempat suci yang mendengarnya, itu akan mengirimkan sentakan listrik yang berpacu di nadi mereka.
Alasan mengapa mereka membayar harga yang sangat mahal untuk menyerang alam iblis ilusi 100 tahun yang lalu adalah untuk mendapatkan cermin samsara yang dikatakan menyimpan rahasia Divine Profound. Cermin samsara ada di tanganmu. Ye Meixi bertanya dengan suara tegas, saat dia mulai secara tidak sadar menggerakkan kakinya ke depan satu langkah. Tentu saja. Jika tidak, menurut Anda mengapa ekspresi Sword Master Xuanyuan tiba-tiba berubah? Yun Che berkata dengan suara mengejek. Saat mereka mendengar nama cermin samsara, Huang Jingwuyu, Ku Fengyi, Ye Meixi dan semua tetua dari berbagai tempat suci benar-benar tercengang. Tapi setelah itu, emosi mereka mulai memanas dan suasana mulai ribut sekali lagi. Hanya Xuanyuan Wentian yang berdiri di sana dengan diam, wajahnya gelap dan muram, mengingat perawakan dan kecerdasan dari 3 guru suci lainnya. Mereka langsung mengerti alasan mengapa Xuanyuan Wentian telah melalui semua kesulitan untuk memasang tontonan ini. Itu karena dia sudah tahu bahwa Yun Che memiliki cermin samsara, jadi dia melakukan semua ini untuk menyembunyikannya dari mereka dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Tindakannya juga secara meyakinkan membuktikan bahwa cermin samsara memang dimiliki Yun Che. Bab 807. Petik 2. Itu benar, cermin samsara memang bersamanya. Berdasarkan bagaimana masalah berkembang, tidak ada gunanya Xuanyuan Wentian menyembunyikan sesuatu lagi. Dia tidak menyangka bahwa rencana yang dia buat dengan cermat akan goyah di bagian terakhir. Lebih jauh lagi, dia tidak akan pernah menduga alasan kegagalannya adalah karena Yun Che membocorkan fakta itu sendiri. Hatinya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, namun, dia tidak tahu apakah dia harus membenci Yun Che yang mengkhianati kebodohan dalam sifat manusia atau apakah dia harus membenci dirinya sendiri karena salah menilai kepribadian Yun Che. Dan selama 20 tahun yang ganjil ini, itu selalu ada padanya. Xuanyuan Wentian mengucapkan dengan penuh kebencian dengan alis bertaut, tidak ada yang menyangka bahwa 23 tahun yang lalu, sebelum pasangan Yun Qinghong melarikan diri kembali ke Illusory Demon Realm, mereka sebenarnya telah meninggalkan cermin samsara pada Yun Che yang masih bayi. Ketika Yun Che kembali ke Illusory Demon Realm dan menikahi Little Demon Empress, tidak hanya Little Demon Empress tidak memintanya kembali, dia malah memberikannya sebagai hadiah pertunangan. Sekarang, itu masih ada padanya. Tatapan orang-orang dari 4 tempat suci terhadap Yun Che telah benar-benar berubah. Bahkan Huang Jingwuyu dan Ku Fengyi, yang selalu menghindari menatap langsung ke arah Yun Che, kini tatapan dan aura mereka terpaku kuat pada tubuh Yun Che. Jika itu masalahnya, itu sangat bagus. Ye Meixi menyeringai, sebelum mengangkat kakinya dan berjalan perlahan menuju Yun Che. Tindakannya menyebabkan ekspresi orang-orang dari 3 tempat suci lainnya berubah secara bersamaan, tetapi untungnya Ye Meixi hanya mengambil 4 langkah sebelum dia berhenti dan berbalik ke Xuanyuan Wentian dan berkata tanpa ekspresi, Tuan Pedang Xuanyuan, mengenai penanganan Yun Che, aku telah berubah pikiran. Selain fakta bahwa Yun Che sebenarnya adalah iblis, dia tampaknya tidak memiliki dendam dengan daerah pedang surgawi yang perkasa. Namun, dia dan Sun Moon Divine Hall kita memiliki kebencian yang tidak bisa diredakan. Mungkin, akan lebih baik bagiku untuk membawanya kembali ke Sun Moon Divine Hall. Salah. Penguasa Laut Ku Fengyi, yang tetap diam sejauh ini dan jarang berbicara, secara bertahap berjalan maju saat ini. Wajahnya sedingin es. Dia berjalan menuju Yun Che dan hanya berhenti dengan santai ketika jaraknya hampir sama dari Yun Che dengan Ye Meixi. Ye Meixi, bisakah kamu lupa wilayah siapa ini? Karena dia ditangkap di Ocean Palace saya, tentu saja dia harus berada di bawah Ocean Palace saya. Mengapa ada kebutuhan untuk melalui kesulitan membuang-buang tenaga untuk mengangkutnya ke wilayah pedang atau aula ilahi? Huang Jingwuyu tersenyum tetapi tidak berbicara. Namun, dia sudah diam-diam pindah ke 30 langkah di belakang Yun Che dan auranya, yang berkabut seperti asap, terpaku kuat pada Yun Che. 4 sosok, semua Master Suci Agung yang semuanya berada di puncak Profound Sky, saat ini secara bersamaan mengelilingi Yun Che, seorang junior yang baru berusia 20 tahun. Selanjutnya mereka berempat berdiri pada posisi yang berbeda tetapi jarak mereka dari Yun Che benar-benar sama, seolah-olah mereka telah mengukurnya sebelumnya. Selama salah satu dari mereka mengambil tindakan, 3 lainnya juga akan langsung bereaksi. Hahaha. Dikelilingi oleh 4 guru suci, mungkin dalam seluruh sejarah benua langit yang mendalam, Yun Che adalah satu-satunya orang selain Ye Mufeng yang menerima perlakuan seperti itu. Namun, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan bahkan mulai tertawa sinis, seperti yang diharapkan dari 4 tempat suci yang agung. Hanya karena cermin samsara, ekspresi seriusmu langsung berubah menjadi mengerikan. 4 guru suci tetap tidak terpengaruh. Mereka berusia 1 atau 2000 tahun, wajah mereka tidak akan memerah hanya dari beberapa komentar sarkastik dari Yun Che.
Fokus dan perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada 3 orang lainnya. Ekspresi Suanyuan Wentian berubah tetapi dia akhirnya menghela nafas secara rahasia sebelum ekspresinya tiba-tiba santai. Kalian semua juga tidak boleh menyalahkanku karena menyembunyikan ini. Objek seperti cermin samsara secara alami didambakan oleh semua orang. Jika itu kalian juga akan melakukan hal yang sama. Namun, sekarang masalah telah berkembang seperti ini. Jika kita membiarkan cermin samsara belaka merusak hubungan kita, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Kemudian, apakah Master Pedang Suanyuan memiliki pendapat yang berharga? Ye Meixi membalas dengan nada tidak ramah. Ekspresi Suanyuan Wentian tidak berubah saat dia menjawab, bagaimana dengan ini? Karena ini adalah Supreme Ocean Palace, kita akan membatasi Yun Ce di sini, mendapatkan cermin samsara darinya sebelum mengungkap rahasianya bersama. Huang Jiwuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi saling memandang dan berpikir sejenak sebelum mengangguk pada saat yang sama, kalau begitu kita akan menerimanya untuk sementara. Namun, jika ada yang memiliki motif tersembunyi dan mencoba merebut cermin samsara untuk dirinya sendiri, jangan salahkan aku karena tidak memberikan muka. Suara mereka sangat rendah, sehingga sulit bagi orang-orang di sekitarnya untuk mendengarnya. Namun, Yun Ce, yang berada di tengah, mendengar semuanya dengan jelas dan dia mulai tertawa dingin, ide yang bagus. Meskipun kalian semua jelas-jelas mengincar milik orang lain, namun kalian semua membuatnya terdengar begitu bermoral, alami dan seolah-olah benda itu awalnya milik kalian semua. Yang disebut 4 guru suci agung sebenarnya adalah orang-orang yang bahkan tidak memiliki rasa malu yang mendasar. Hahaha, Ye Meixi tertawa terbahak-bahak, jadilah berlidah fasih seperti yang kamu inginkan. Setelah hari ini, kamu tidak akan lagi mendapatkan kesempatan untuk berbicara meskipun kamu menginginkannya. Tepat saat Yun Ce ingin membantah, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat familiar yang memiliki sedikit rasa asing. Aura ini menyebabkan hatinya bergetar tetapi pada saat yang sama, semua kemarahan, kebencian, kekhawatiran dan keseimbangan dan perhitungan di dalam hatinya semuanya lenyap. Semua kabut di dunia tampaknya telah menghilang. Dia tidak lagi peduli dengan Ye Meixi, berbalik dan menghadap Huang Jiwuyu dan Ku Fengyi. Suaranya berubah sangat jelas, wilayah pedang surgawi yang perkasa menyebabkan kematian kakekku dan juga hampir menyebabkan kematian orang tuaku. Selanjutnya, mereka menyebabkan keluarga Xiao Yun hampir punah. Dalam hal ini, Sun Moon Divine Hall juga merupakan kaki tangan dan Ye Xinghan mereka lelah untuk menyakiti saya berkali-kali dan merupakan seseorang yang harus saya bunuh dalam hidup ini. Oleh karena itu, saya sudah memiliki kebencian yang tidak dapat dibatalkan dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa serta balai suci Sun Moon sejak awal. Kaisar suci dari tempat suci Raja Absolut, Anda sangat menghargai Yuanba dan bahkan bersedia meminjamkan tabut suci surgawi Anda kepadanya. Oleh karena itu, terhadap Anda, saya masih memiliki rasa hormat dan terima kasih. Adapun Sovereign dari Seas dari Supreme Ocean Palace, kalian semua telah menjaga sarang iblis pembantaian bulan selama beberapa generasi dan ini terpuji. Selanjutnya, Anda mengizinkan saya untuk memasuki sarang iblis pembantaian bulan. Oleh karena itu, saya juga memiliki rasa terima kasih kepada Anda. Ekspresi Ku Fengyi menegang dan tidak ada sedikit pun emosi darinya. Yun Ce, bisakah kamu dengan bodohnya berharap penguasa ini memaafkanmu? Memaafkan? Yun Ce dingin dan kasar, aku tidak punya dendam dengan istana samudera tertinggimu, jadi dalam hal apa kamu harus memaafkanku? Ketika saya pertama kali memasuki istana laut, penguasa laut yang saya lihat sangat megah. Hari ini, saya hanya melihat wajah yang tidak berperasaan dan mengerikan yang dipenuhi dengan keserakahan. Jika ada pengampunan yang harus dilakukan, seharusnya aku yang memaafkanmu. Kamu mengadili kematian. Ku Fengyi menjadi cemberut dan ruang di depannya terdistorsi dengan kuat. Kenapa harus marah? Huang Jiwuyu mengangkat tangannya dan tertawa. Yun Ce, karena kamu telah membawa cermin samsara kembali ke benua langit yang mendalam, maka kita harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Di tangan iblis Anda, itu hanyalah pemborosan benda surgawi. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Setelah Anda menyerahkan cermin samsara dan kami telah melumpuhkan kultivasi Anda yang dalam, saya dapat menjamin keselamatan Anda karena Yuanba. Apakah begitu? Maka saya benar-benar harus sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Yun Ce bergumam saat hatinya menjadi sangat dingin. Dia tidak lagi memiliki secercah harapan terhadap Huang Jiwuyu dan Ku Fengyi. Tatapannya menyapu kedua wajah mereka sebelum dia berkata dengan suara beberapa kali lebih dingin dari sebelumnya, Huang Jiwuyu, Ku Fengyi. Ingat setiap kalimat dan setiap kata yang Anda ucapkan hari ini. Sebelum ini, dia masih menyebut mereka sebagai kaisar suci dan penguasa laut. Tapi sekarang,
Dia memanggil mereka langsung dengan nama mereka. Juga, Suanyuan Wentian dan Ye Meixi. Aku, Yunce, adalah seseorang yang membalas kebaikan dan membalas dendam. Saya harap Anda tidak akan pernah hidup untuk menyesali ini. Hahaha, Ye Meixi tertawa histeris. Sebagai kura-kura di dalam toples, kamu masih berbicara dengan arogan seperti itu. Saya, Ye Meixi, telah hidup selama hampir 2000 tahun, namun, saya belum pernah melihat seseorang dengan kesombongan seperti itu sebelumnya. Yunce, seumur hidupku, aku tidak pernah tahu bagaimana menulis kata penyesalan. Saya juga sangat ingin tahu, hanya bagaimana Anda akan membuat saya menyesal. Dengan tuanmu, orang tua Duo Tian. Hahaha. Yunce menjawab dengan santai, tuanku memang bukan orang tua Duo Tian. Namun, kalian semua juga sepertinya belum tahu siapa tuanku. Apakah kamu tidak takut bahwa tuanku jauh lebih kuat daripada Pak Tua Duo Tian? Hehehe, Suanyan Wentian juga mulai tertawa. Yunce, aku selalu berpikir kamu sangat licik. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa kekuatan terbesarmu adalah menyemburkan omong kosong yang menggelikan. Meskipun aku tidak tahu siapa tuanmu sekarang, jika aku bertemu dengannya suatu hari nanti, berdasarkan fakta bahwa murid yang dia ajar membawa cermin samsara kembali, aku bisa mempertimbangkan, membiarkan dia mati di bawah pedang master pedang ini. Huff, hanya denganmu. Suara sedingin es seorang gadis muda datang, disertai dengan dengusan dingin. Itu hanya 3 kata pendek tetapi mereka bergema seperti kilat di samping telinga 4 penguasa agung. Ini karena terlepas dari kenyataan bahwa suara ini berdering tepat di samping telinga mereka dan menembus langsung ke lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka tidak dapat mendeteksi dari mana suara itu berasal dan mereka juga tidak dapat mendeteksi sedikit pun aura dari pemilik suara itu, seolah-olah itu berasal dari hantu dan keempat guru suci langsung merasa merinding tidak seperti sebelumnya. Wei Hao, siapa ini? Siapa yang berbicara? Keempat guru suci semuanya berteriak pada saat yang bersamaan. Aura mendalam di tubuh mereka melonjak dan indera spiritual mereka langsung dilepaskan. Reaksi intens yang tiba-tiba dari mereka menyebabkan orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Siapa yang mencoba bermain-main di sini? Indera spiritual Suanyuan Wentian memindai radius beberapa kilometer tetapi tidak ada satupun aura yang tidak biasa yang dapat dideteksi. Sebagai makhluk tertinggi di jalan pedang dan sosok di puncak benua langit yang mendalam, tidak ada yang bisa lepas dari indera spiritualnya atau bermain trik di depannya. Namun, ketika suara gadis itu terdengar lebih awal, dia merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri. Keluar! Suanyuan Wentian berteriak keras dan sekitarnya langsung ditutupi dengan aura pedang bergelombang. Itu menembus ribuan lubang di udara. Pada saat ini, mereka berempat sepertinya telah mendeteksi sesuatu dan mereka melihat ke arah Yunce. Ekspresi mereka benar-benar menegang pada saat itu. Di depan Yunce, sesosok merah mungil perlahan-lahan muncul. Tidak, mereka dengan jelas melihat sosok merah ini muncul entah dari mana, dan perlahan berjalan keluar. Gaun merah besar berkibar lembut seolah-olah itu adalah kelopak bunga yang berkibar. Setelah penampilannya, seluruh Sigat Arena menjadi sunyi senyap. Bahkan napas setiap orang telah sepenuhnya ditekan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah sepenuhnya disegel begitu dia muncul. Dia mungil dan tidak terlihat lebih tua dari 12 atau 13 tahun. Namun, penampilannya sangat cantik, halus dan adil, sangat indah, menyebabkan orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka darinya. Selain itu, mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Kecantikannya tidak seperti kecantikan Feng Shui yang menakjubkan, seperti seseorang yang hanya muncul dalam mimpi. Sebaliknya, itu seperti sihir yang mencuri jiwa. Mengenakan gaun merah dan bahkan memiliki rambut merah tua yang panjangnya pinggang menyebabkan sihir unik ini tampak lebih misterius dan memikat. Semua orang yang hadir adalah semua praktisi mendalam terkuat di benua langit yang mendalam dan mereka semua memiliki kekuatan mental yang tak tergoyahkan dan ulet. Mereka juga tidak pernah menginginkan anak kecil. Namun, saat mereka menatap bodoh pada gadis muda berpakaian merah yang muncul dari udara tipis, gairah yang kuat tersulut di hati mereka serta di bawah perut mereka. Tekad kuat mereka yang tidak diragukan lagi didorong untuk runtuh oleh keinginan jahat mereka. Beberapa dari mereka, yang memiliki keinginan yang sedikit lebih lemah, mau tidak mau bergerak maju saat mata mereka menunjukkan nafsu yang tidak dapat disembunyikan. Jika mereka bisa menghancurkan gadis cantik ini, yang begitu memikat sehingga orang kehilangan kendali, bahkan jika mereka kehilangan semua reputasi dan mati saat itu juga, mereka akan tetap bersedia melakukannya. Namun, ketika mata mereka bersentuhan dengan tatapannya, semua gairah yang mereka miliki sepertinya langsung tersapu oleh air danau terdingin yang menusuk tulang, menghilang dan hanya meninggalkan kengerian dan keterkejutan yang dalam.
Itu adalah sepasang mata merah yang semerah darah. Sebelum bertemu dengannya, tidak ada yang berani percaya bahwa seorang gadis yang terlihat seperti baru berusia 12 atau 13 tahun akan memiliki pesona yang luar biasa. Mereka juga tidak akan percaya bahwa seorang gadis yang baru berusia 12 atau 13 tahun akan membuat mereka merasakan rasa dingin dan bahaya yang menusuk jiwa. Jasmine, kamu berhasil. Yun Che berteriak dengan gelisah. Seperti yang dijelaskan Jasmine, tubuhnya lahir dari jiwanya. Jasmine di depan matanya sama persis dengan Jasmine yang dia kenal. Dalam hal penampilan, tidak ada perbedaan antara dia dan penampilan jiwanya selama 7 tahun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hubungan mental mereka, serta hubungan antara kehidupan mereka, telah terputus dan dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran atau emosinya. Meskipun dia sedikit kecewa dan tidak mau, Jasmine mendapatkan kembali kebebasan dan kehidupan baru adalah sesuatu yang membuatnya lebih bahagia. Tidak hanya dia berhasil, jumlah waktu yang dia ambil jauh lebih pendek dari yang diharapkan. Ketika konferensi pedang iblis pertama kali dimulai, aku sudah berada di sini. Jasmine dengan lembut berkata, karena tubuh Dewa Naga dan kekuatan Dewa Kemarahan ada bersama-sama, vitalitasmu jauh melebihi manusia normal manapun, yang mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk merekonstruksi tubuhku hampir setengahnya. Jika tidak, aku akan memilikinya, melewatkan pertunjukan yang luar biasa indah ini. Dengan kalimat terakhirnya, Jasmine menyipitkan matanya dan melepaskan niat membunuh yang sepertinya berasal dari bagian terdalam neraka. Dia mengangkat tangannya dan melihat telapak tangannya yang seputih salju sebelum dengan lembut bergumam, sudah 7 tahun, aku sudah lama tidak diwarnai dengan darah. Bab 808. Nona kecil, siapa kamu? Huang Ji Wuyu bertanya. Ekspresinya tampak sama seperti sebelumnya dan suaranya sama santainya tetapi di lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat terkejut dan berhati-hati. Ini hanya seorang gadis yang sepertinya baru berusia 10 tahun, dia tidak memancarkan aura energi yang dalam, namun dia sepertinya merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Terutama tatapannya, yang tidak arogan, tajam, dan tidak memiliki kepolosan yang seharusnya dimiliki seorang gadis muda. Hanya ada ketidakpedulian yang sedingin es. Jenis ketidakpedulian yang sama seolah-olah dia sedang menghadapi rumput belaka. Huang Ji Wuyu mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan tetapi Jasmine bahkan tidak repot-repot memperhatikan. Mata merahnya menatap Yun Che sejenak saat alisnya terangkat sedikit, sudah 1 malam, mengapa lukamu pulih begitu lambat? Petik 2 titik, itu tidak penting, selamatkan Xiao Yun dulu. Memang, terlepas dari apakah dia pulih sedikit lebih lambat atau apakah dia mengalami cedera parah dan berada di ambang kematian, dengan Jasmine di sini, tidak ada yang penting. Ketika Jasmine dalam bentuk jiwanya, dia hanya membutuhkan sebagian kecil dari kekuatannya untuk memanipulasi ruang di sekitar ark mendalam primordial dan mengubah arahnya. Meskipun Jasmine baru saja merekonstruksi tubuhnya sekarang dan dia belum kembali ke kondisi puncaknya, dia masih jauh lebih unggul dari bentuk jiwanya. Dengan kehadirannya, bahaya apapun pada dasarnya dapat dianggap tidak ada. Jasmine tidak berbicara lagi tetapi mulai melangkah ke arah Xuanyuan Guxing yang memegang Xiao Yun. Kakak Yun. Mengambil keuntungan dari keterkejutan Feng Zukui, Feng Shuer dengan panik melarikan diri dan datang ke sisi Yun Che, tangannya meraih dengan kuat ke lengannya. Perhatian semua orang tertuju pada Jasmine, seolah-olah ada daya tarik tak terhindarkan yang menuntun mereka ke sana dan dia tidak terkecuali. Dia, gadis kecil itu, siapa dia? Yun Che tersenyum santai, dia masterku. Ah, bibir Feng Shuer terbuka karena terkejut. Suara rendah yang mereka berdua ucapkan tidak dapat didengar oleh orang lain tetapi Feng Zukui yang berdiri di satu sisi serta 4 guru suci mendengar semuanya dengan jelas dan ekspresi serta tatapan mereka berubah seketika. Apa? Nona muda ini, Master Yun Che. Dalam waktu 7 tahun, orang yang mengubah Yun Che dari seorang cacat menjadi seseorang yang memiliki prestasi yang dia miliki saat ini, mampu melawan seorang raja dengan kekuatan tahta, apakah wanita muda berambut merah berpakaian merah ini? Xuanyuan Guxing memperhatikan gadis muda ini, yang muncul dengan cara yang tidak normal, berjalan ke arahnya. Dia tidak memiliki aura atau kekuatan, namun dia merasakan rasa dingin yang menusuk tulang. Namun, tidak lama setelah dia merasakan rasa dingin ini, dia tiba-tiba menyadari. Aku adalah penatua agung wilayah pedang yang bermartabat, sosok yang memandang ke bawah ke seluruh benua. Orang di depanku hanyalah seorang gadis kecil yang bahkan belum dewasa. Kenapa aku memiliki kewaspadaan yang begitu kuat terhadapnya? Jika ini menyebar, bukankah semua orang di dunia akan mati tertawa? Xuanyuan Guxing menenangkan dirinya dan dia tiba-tiba merasa bahwa kewaspadaan yang dia miliki barusan benar-benar menggelikan. Dia melirik Xiao Yun yang tak bernyawa,
melipat tangannya di dada dan tersenyum malu pada Jasmine yang mendekat. Gadis kecil, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu muncul, tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang bisa kamu bayangkan. Ini bukan tempat yang seharusnya. Sebaiknya kamu segera pergi. Jika seorang wanita cantik sepertimu akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat orang lain muncul di tangan gadis berpakaian merah itu. Tubuh orang itu merosot, matanya tak bernyawa, dan dia menempel lembut ke telapak tangan gadis muda berpakaian merah itu. Itu sebenarnya Xiao Yun. Dan di sebelah kanan Suanyuan Guxing, Xiao Yun, yang semula setengah langkah menjauh, telah menghilang. Mata Suanyuan Guxing melebar beberapa kali dan sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Pidato aslinya telah berubah menjadi erangan serak, kamu. Meskipun gadis berpakaian merah telah berjalan beberapa langkah ke depan, dia masih setidaknya 30 meter jauhnya. Namun, Xiao Yun tiba-tiba menghilang dari sisinya dan muncul di tangan gadis berpakaian merah itu. Dia sama sekali tidak melihat apa yang terjadi. Tidak hanya dia, semua orang yang hadir termasuk 4 guru suci tidak tahu bagaimana Xiao Yun langsung berteleportasi dari samping Suanyuan Guxing ke tangan gadis berpakaian merah itu. Mereka bahkan tidak melihat gadis itu mengambil tindakan atau mendeteksi aura yang tidak biasa. Seolah-olah ruang telah diangkut secara instan. Apa yang terjadi? Semua orang dari daerah pedang surgawi yang perkasa dipenuhi dengan ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jasmine mengayunkan tangannya dan dengan santai melemparkan Xiao Yun ke arah Yun Ce. Yun Ce dengan cepat mengulurkan tangannya dan menangkap Xiao Yun. Di bawah pengaruh parasit, Xiao Yun tetap dalam kondisi lamban sejak awal. Mengenai parasit menakutkan semacam ini yang mampu memakan jiwa, bahkan kultivator mutlak tidak akan tahu bagaimana menyembuhkannya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berani melakukannya karena jika mereka tidak hati-hati, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan mental bahkan kehancuran. Namun, bagi Yun Ce yang berpengalaman dalam berbagai racun dan parasit, memberantas ini jelas bukan masalah yang sulit. Ini sangat mudah karena dia memiliki kekuatan pemurnian api Phoenix. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menekan telapak tangannya ke atas kepala Xiao Yun. Api Phoenix dengan hati-hati memasuki otaknya dan menyerang parasit di sana. Dalam sekejap, parasit itu dimusnahkan dan racunnya dibersihkan. Dengan parasit diberantas, Xiao Yun akhirnya mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Fokus sepertinya kembali ke matanya yang setengah terbuka. Saat dia melihat Yun Ce, air mata mengalir di matanya saat dia mengucapkan dengan suara yang menyakitkan dan lemah, "Kakak, maafkan aku. Tidak perlu meminta maaf, kamu tidak melakukan kesalahan. Ini semua salahku karena ceroboh," kata Yun Ce sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia sepenuhnya tahu bahwa kesadaran Xiao Yun hanya dikendalikan dan dia tidak kehilangannya. Karena itu, dia mengingat semua yang terjadi. "Xiao Yun, kamu istirahat dulu sebentar. Kami akan segera bertemu kakek dan kakak ketujuh." Kakak, bibir Xiao Yun bergerak, mencela diri sendiri, air mata rasa bersalah dan bersyukur mengalir sebelum dia akhirnya menutup matanya dan pingsan. "Apa? Sihir apa yang kau lakukan?" Suanyuan Guxing menunjuk Jasmine dengan wajah terkejut. "Tidak perlu panik." Suanyuan Guyun tetap tenang dan tertawa dingin. "Jangan lupa, Yun Ce adalah orang yang sangat licik. Beberapa bulan yang lalu dia membuat duotian orang tua dan tidak hanya menipu Sun Moon Divine Hall, tetapi bahkan menipu semua orang. Jika bukan karena kecerdasan master pedang kita, bahkan kita juga akan tertipu. Baru saja, pasti ada taktik menakut-nakuti juga." Sword Master telah disebutkan sebelumnya, Yun Ce pasti memiliki semacam artefak mendalam spasial yang unik. Munculnya wanita muda itu dari udara tipis barusan dan Xiao Yun tiba-tiba direnggut, itu pasti karena artefak mendalam spasial itu. Sepertinya mereka masih ingin menggunakannya untuk menakut-nakuti kita. Itu terlalu menggelikan. Oh begitu. Suanyuan Guxing mengangguk perlahan. Kemudian, keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ganas. "Orang yang ditugaskan kepada saya, Suanyuan Guxing, benar-benar dibawa pergi menggunakan taktik licik seperti itu. Ini benar-benar tidak masuk akal." Penjelasan Suanyuan Guyun adalah sesuatu yang dia yakini sepenuhnya. Karena selain mengandalkan beberapa artefak mendalam spasial yang kuat, tidak ada cara lain untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. "Kenapa kita masih berbicara? Tangkap mereka." Suanyuan Guxing dan Suanyuan Guyun terbang bersama pada saat yang sama, satu menuju Jasmine dan yang lainnya menuju Yun Ce di belakangnya. Dengan dua raja tingkat 9 yang perkasa menyerang pada saat yang sama, ketegangan di udara menakutkan dan badai yang menyesakkan menyapu ke arena Dewa Laut. "Ah, hati-hati!" Feng Shuer tanpa sadar berteriak.
Dia siap untuk membalas dalam sekejap tetapi kemudian melihat Suanyuan Guyun menangkap Jasmine. Suir, cepat mundur, mundur. Wajah Feng Hengkong dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berteriak tanpa peduli dengan sopan santun. Dua raja tingkat 9 menyerang bersama karena marah, menyebabkan suasana berubah drastis. Namun, gadis muda berpakaian merah yang berada di tengah semua ini sepertinya tidak merasakan bahaya mendekat. Wajah putih susunya tetap acuh tak acuh. Ketika Suanyuan Guxing dan Suanyuan Guyun berada sekitar 10 langkah darinya, dia mengangkat jarinya sedikit dan menarik di udara. Rippp. Suara cipratan darah begitu keras hingga nyaris memekakkan telinga. Tubuh Suanyuan Guxing dan Suanyuan Guyun terbelah menjadi 4 bagian di udara. Dengan energi mendalam mereka yang melonjak, semua darah di tubuh mereka meledak seperti air mancur dari tubuh mereka yang hancur dan hujan turun dari langit seperti pemandangan hujan berdarah yang mengerikan. Jasmine melihat sekeliling dan melambaikan tangan mungilnya lagi, mengirimkan mayat-mayat yang berjatuhan dan hujan darah ke arah di mana orang-orang dari daerah pedang surgawi yang perkasa berada. Dia tidak membenci darah, dia hanya tidak ingin darah dari makhluk rendahan ini menodai gaun peri merah smoky favoritnya. Bang-bang. Suara jatuh yang tumpul berdering dan tubuh Suanyuan Guxing dan Suanyuan Guyun jatuh di depan para tetua dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Pada saat yang sama mereka jatuh, sepetak besar darah juga muncul. Keheningan yang mematikan segera menyelimuti Sigad Arena. Kejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di wajah semua orang. Semua orang menatap dengan lebar dan pupil mereka menyusut menjadi yang terkecil. Suanyuan Guxing, Suanyuan Guyun, penatua dan tetua kedua wilayah pedang surgawi yang perkasa, dua raja legendaris tingkat 9 dari benua langit yang mendalam, telah meninggal seketika. Tubuh yang hancur, darah yang berceceran. Mereka melihat semua ini dengan jelas tetapi masih tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Huang Jiwuyu, Ku Fengyi, Ye Meixi, Suanyuan Wentian. Keempat guru suci agung yang memerintah di atas langit yang mendalam ini semuanya memiliki keterkejutan dan ketidakpercayaan yang sama di wajah mereka juga. Mereka tidak melihat bagaimana mereka berdua mati dan juga tidak mendeteksi fluktuasi energi yang dalam, yang mereka lihat hanyalah gerakan lembut dari jari gadis berpakaian merah itu. Kamu. Suanyuan Wentian menunjuk ke arah Jasmine. Siapapun dapat melihat bahwa jarinya yang terulur sedikit gemetar. Kekuatan Suanyuan Guxing dan Suanyuan Guyun adalah hal-hal yang dia ketahui sepenuhnya. Dengan kekuatan Suanyuan Wentian, mengalahkan mereka tidak akan menjadi masalah tetapi bahkan jika itu dia masih tidak dapat memahami kekuatan seperti apa yang sebenarnya dapat memotong tubuh dua raja tingkat 9 dalam sekejap. Penatua Guxing, Penatua Guyun. Masa dari daerah pedang surgawi yang perkasa tampaknya tersentak dari keterkejutan mereka yang luar biasa. Melihat mayat yang terpenggal di bawah kaki mereka, mereka masih tidak percaya bahwa ini adalah para tetua dari wilayah pedang mereka yang kekuatannya hanya di bawah master pedang. Bunuh dia segera. Orang yang dia tunjuk bukanlah Yun Ce, bukan Feng Suir, tapi Jasmine. Suanyuan Wentian sepenuhnya mengerti bahwa rasa bahaya yang dia deteksi dari gadis berpakaian merah bukanlah imajinasinya. Bayangan kematian Suanyuan Guxing dan Suanyuan Guyun menyebabkan master pedang wilayah pedang yang tak terkalahkan ini dengan jelas merasakan rasa takut yang sedingin es. Rip, udara terkoyak dengan keras dan 3 sosok hitam melesat seperti kilat, langsung ke Jasmine. Di tangan mereka ada 3 pedang hitam identik yang bersinar dengan cahaya menakutkan. 3. Jiwa pedang. Xia Yuanba berseru dengan keras. Penjaga pedang tak berperasaan, tanpa ampun, tanpa emosi, dewa pedang kejam dari benua langit yang mendalam. 3 raja tingkat 10 yang berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir menyerang bersama karena di dunia ini, selain 4 guru suci, tidak ada orang lain yang cukup mampu untuk mereka serang bersama. Sudah diketahui di antara 4 tempat suci yang agung bahwa kekuatan gabungan mereka dapat menyaingi salah satu dari master suci. Tapi sekarang, mereka bertiga telah menyerang bersama untuk membunuh seorang gadis muda. Itu karena kematian Suanyuan Guxing dan Suanyuan Guyun dan terlebih lagi karena Suanyuan Wentian tidak pernah menggunakan nada seperti itu untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Ketika 3 dewa pedang menyerang pada saat yang sama, bahkan mereka yang berdiri beberapa ratus meter jauhnya merasa seolah-olah tubuh mereka akan dipotong oleh banyak aura pedang yang tersisa. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya pedang itu ketika seseorang secara langsung menerima serangan dari 3 penjaga pedang. Jasmine tidak melihat ke atas, matanya juga tidak bergerak sama sekali. Tangan mungilnya yang seperti batu giok dengan santai meraih udara. Seketika, niat pedang dan aura pedang yang sombong menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, 3
Tiga pedang hitam yang dipegang oleh petugas pedang juga menghilang. Mereka muncul kembali di tangan Jasmine, lalu dengan dingin dibuang. Rip, rip, rip. 6 anak panah darah berhamburan di udara. SWAT attendant tak berperasaan, tanpa ampun, tanpa emosi, dipotong oleh pedang hitam mereka sendiri dan terbelah menjadi 6 bagian. Seolah-olah mereka 6 kantong darah yang meledak dan berceceran di mana-mana. Bab 809. Suara 6 potongan mayat yang menghantam tanah begitu berat sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Suasana menakutkan turun ke arena Dewa Laut dan ketakutan yang tak terlukiskan tampaknya menyebar dengan panik, seperti wabah. Di Sigat Arena, semua orang terdiam dan mata mereka semua menatap lebar. Kejutan dan ketakutan yang luar biasa menyebabkan mata mereka tertutup gumpalan darah sampai-sampai hampir meledak. Pada tingkat raja, tubuh seseorang sekuat batu dan vitalitas mereka juga sangat kuat. Bahkan jika tubuh mereka dipotong menjadi beberapa bagian, mereka masih bisa mempertahankan kesadarannya dalam waktu singkat dan energi mereka yang dalam akan memakan waktu lebih lama sebelum perlahan-lahan dihilangkan. Ketika tubuh terpotong dari 3 pedang ajudan mendarat, hanya ada keheningan yang mengerikan. Terlepas dari apakah itu vitalitas mereka, atau aura energi mereka yang dalam, semuanya benar-benar menghilang dan mereka tergeletak di sana seperti 6 genangan lumpur yang telah bercampur darah. Jika seseorang hanya melihat 6 segmen mayat ini, tidak ada yang bisa percaya bahwa mereka adalah 3 pedang petugas dari wilayah pedang yang memerintah di puncak langit yang mendalam. Mulut Xia Yuanba yang ternganga tidak mau menutup dan jauh di tenggorokannya, celah-celah yang bergetar tanpa sadar dipancarkan olehnya. Di belakangnya, Master Spiritual Sanctuary sudah lama lupa untuk menahannya. Jauh di dalam mata mereka, orang bisa melihat rasa takut yang paling kuat, dan ketidakpercayaan yang pernah mereka rasakan dalam hidup mereka. Meskipun membunuh seorang overlord dalam sekejap sangat mengejutkan, itu sempurna dalam arti dari seorang monark berlevel tinggi. Namun, membunuh raja sejati dalam sekejap adalah sesuatu yang bahkan para kultivator yang berdiri di puncak benua langit yang mendalam tidak pernah melihat atau mendengarnya. Tetapi tepat di depan mata mereka, orang-orang yang langsung terbunuh bukan hanya raja, mereka adalah raja tingkat 10 yang memiliki kemampuan untuk memandang rendah dunia dengan arogansi. Selanjutnya, itu 3 secara bersamaan. Ini adalah kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari yang bisa mereka pahami atau bayangkan. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak muncul dalam legenda tertua mereka, mimpi atau imajinasi fantasi mereka yang paling konyol. Namun, pemandangan seperti itu, kekuatan yang bisa langsung membunuh 3 raja tingkat 10 jelas muncul di depan mata mereka. Dan apa yang menyebabkan semua ini hanyalah seorang gadis muda yang tampak berusia 12 atau 13 tahun. Tidak mungkin, pasti, ini adalah mimpi. Satu segmen tubuh SWAT attendant mendarat tepat di depan Suanyuan Wendao. Dia melihat mayat yang terpenggal dan pedang yang patah di kakinya saat wajahnya menjadi pucat pasi di bawah ketakutan yang luar biasa. Meskipun kekuatan keseluruhan wilayah pedang surgawi yang perkasa terletak di bagian bawah di antara 4 tempat suci yang agung, mereka memiliki 4 raja tingkat 10, dan inilah yang paling mereka banggakan. Namun, 3 dari mereka tewas dalam sekejap. Tanpa pertanyaan, ini akan menyebabkan kerusakan yang tak ternilai pada reputasi dan kekuatan mereka. Ayah. Ye Xinghan berjalan lemah ke belakang Ye Meixi, mencoba mencari keselamatan di tengah ketakutannya. Namun, dia menemukan bahwa seluruh tubuh Ye Meixi dingin dan tangannya sedikit gemetar. Jasmine, yang sendirian menyebabkan semua ini, masih terlihat acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia bahkan tidak melirik tubuh 3 pedang ajudan. Seolah-olah orang-orang yang mati di tangannya bukanlah 3 praktisi Profound Sky dari Profound Sky tetapi semut yang tidak penting. Bagi Jasmine, 3 SWAT attendant yang seperti dewa di mata Profound Sky, praktisi Profound memang hanya semut baginya. Tatapannya mendarat di Suanyuan Wentian saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Langkah kaki Jasmine ringan dan lambat tetapi setiap kali dia mengambil langkah, detak jantung Suanyuan Wentian akan teraba dengan ganas. Dengan matanya terpaku padanya saat dia mendekat, dia merasakan rasa takut yang tak tertahankan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah iblis, yang telah tertidur di jantung guru suci ini, telah terbangun, dan tumbuh dan berkembang dengan panik. Kamu adalah Suanyuan Wentian? Jasmine bertanya dengan dingin. Hanya, siapa, kamu? Suanyuan Wentian mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikapnya sebagai master pedang, tetapi di bawah tatapan Jasmine, suaranya bergetar hebat dan otot-otot di wajahnya juga gemetar tak terkendali. Dia adalah seseorang yang menguasai dunia dan merupakan salah satu dari 4 guru suci dari langit yang mendalam.
Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa tatapan polos seorang gadis akan menyebabkan ketakutan seperti itu berkembang di dalam dirinya. Putri ini adalah Tuan Yunche. Wajah bersalju Jasmine, yang lebih indah dari boneka, mengungkapkan ejekan sedingin es. Bukankah kamu baru saja menyebutkan bahwa kamu akan membuat Tuan Yunche mati di bawah pedangmu? Sekarang putri ini ada di sini, bagaimana kamu akan membuat putri ini mati di bawah pedangmu? Jelas mendengar gadis muda berpakaian merah mengatakan bahwa dia adalah Tuan Yunche, semua saraf di tubuh Suanyuan Wentian menegang. Tubuh Huang Jiwuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi semuanya bergidik juga. Suanyuan Wentian adalah orang yang sangat licik yang sangat arogan. Dia tidak pernah takut pada apapun sebelumnya tetapi juga tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu di dunia ini yang mampu membuatnya merasa takut. Dengan mentalitasnya, bahkan dalam menghadapi situasi kematian yang pasti, dia akan tetap tenang dan tidak akan pernah menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Namun, level Jasmine jauh lebih tinggi darinya dan rasa bahaya yang dipancarkan Jasmine adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ditolak oleh tekad dan keyakinannya. Kamu, Suanyuan Wentian mengulurkan tangannya, kelima jarinya melengkung bersama. Kekuatan 3 pedang ajudan adalah sesuatu yang dia tahu dengan jelas. Jika mereka bekerja sama, mereka akan bisa memaksanya untuk seri. Gadis muda berpakaian merah yang menakutkan di depannya ini dapat membunuh 3 penjaga pedang dalam sekejap, yang juga berarti bahwa jika dia ingin membunuhnya, itu pada dasarnya mudah. Karena ketakutan, pikiran Suanyuan Wentian kacau balau. Tiba-tiba, kilatan licik melintas melewati matanya dan cahaya ungu menyala. Pedang mendalam yang bersinar dengan cahaya ungu tiba-tiba muncul dan menusuk ke arah Jasmine dengan suara guntur. Ding! Dengan suara yang sangat lembut, pedang ungu Suanyuan Wentian berhenti di depan Jasmine. 2 jari lembut dan seputih salju dengan lembut memegang ujung pedang ungu. Dalam hal ilmu pedang, Suanyuan Wentian tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di dunia. Setiap tebasan yang dia buat mampu mengobrak-abrik ruang dan itu sangat menakutkan. Tusukan yang baru saja dia lakukan sangat tiba-tiba dan karena ketakutannya, Suanyuan Wentian bahkan tidak menahan sedikit pun. Targetnya juga hanya berjarak 3 langkah darinya. Namun, serangan yang dieksekusi sedemikian rupa dihentikan dengan sangat elegan oleh Jasmine hanya dengan 2 jari. Dalam sekejap, cahaya ungu pada pedang, niat pedang, serta suara guntur menghilang tanpa jejak. Suanyuan Wentian memegang gagang pedang dan lengannya mulai bergetar seolah-olah itu pendulum. Ketakutan bahkan lebih jelas terpampang di wajahnya dan tidak peduli seberapa banyak lengannya gemetar, pedang ungu itu tidak bergerak sedikit pun. Santo, Kaisar Suci, di belakang Huang Jiwuyu, wajah guru spiritual Detached Heart memerah dan butiran-butiran keringat membanjiri dahinya seperti hujan deras. Cepat, lepaskan pengekangan pada Yuanba, cepat, kata Huang Jiwuyu dengan suara gemetar. Semua yang Yunche katakan padanya serta apa yang dia katakan kepada Yunche ada di sebelah telinganya dan dia tahu setiap kata dengan sangat baik. Karena gadis muda berpakaian merah ini tahu tentang percakapan antara Suanyuan Wentian dan Yunche, dia pasti juga telah melihat dan mendengar bagaimana dia memperlakukan Yunche. Gadis muda berpakaian merah yang mengaku sebagai Tuan Yunche ini jauh lebih menakutkan daripada yang diceritakan Dewa Iblis Purba dalam legenda. Di antara 4 guru suci, meskipun Huang Jiwuyu diakui sebagai yang terkuat di dunia, dia tahu di dalam hatinya bahwa dalam hal kekuatan, Ku Fengyi dan Ye Meixi mungkin sedikit di belakangnya tetapi Suanyuan Wentian pasti setara dengannya. Gelarnya nomor 1 langit yang mendalam hanya karena fakta bahwa sangtuarinya lebih kuat dari wilayah pedang. Dalam hal kekuatan saja, dia harus diperingkatkan bersama dengan Suanyuan Wentian sebagai nomor 1 langit yang mendalam. Namun serangan kekuatan penuh dari yang terkuat di Profound Sky dengan santai dinegasikan oleh 2 jarinya. Perbedaan antara kekuatan mereka melampaui langit dan bumi. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Yunche adalah seseorang yang pasti akan membalas dendam, atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia membalas dendam atas keluhan yang dideritanya. Selain itu, dia sangat kejam ketika dia membalas dendam. Ini adalah fakta yang diketahui seluruh dunia karena terlalu banyak contoh berdarah. Jika Yunche mengandalkan gadis berpakaian merah ini untuk membalas dendam terhadap Absolute Monarch Sanctuary, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Sebelumnya, dia menegur dan mencegah Xia Yuanba melindungi Yunche. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan untuk menaruh semua harapannya pada hubungan Xia Yuanba dan Yunche untuk menyelesaikan krisis yang tiba-tiba dan akan datang ini. Terlebih lagi, dalam 10.000 sejarah Absolute Monarch Sanctuary, ini adalah krisis mereka yang paling menakutkan, dan itu tidak berlebihan. Bang! Jasmine menjentikkan jarinya dengan ringan dan banyak garis retakan padat muncul langsung di pedang ungu.
Selanjutnya, pedang yang dipegang Suanyuan Wentian jelas tidak normal. Pedang ungu ini bernama Thunder Smite dan merupakan salah satu dari 10 artefak mendalam Tyrant yang terkenal di benua langit yang mendalam. Itu ditempa menggunakan meteorit dari luar angkasa yang telah bertahan lebih dari 3.000 sambaran petir. Itu memiliki kekuatan pedang yang tidak terbatas dan pedang itu sangat tahan lama. Bahkan jika Suanyuan Wentian telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak akan bisa merusaknya sedikit pun. Namun, di tangan Jasmine, itu hancur seketika seolah-olah itu adalah lapisan es tipis. Bang! Dalam suara ledakan, pedang ungu itu berubah menjadi banyak pecahan kecil dan berserakan. Hanya ujung pedang yang tersisa di antara jari-jari Jasmine. Suanyuan Wentian menjerit menyedihkan dan darah mengalir dari seluruh lengan kanannya. Kulit dan dagingnya benar-benar terkoyak. Dia terhuyung mundur dan dengan satu langkah terakhir, dia jatuh ke belakang ke tanah dan tidak berdiri selama beberapa waktu karena tubuhnya terus-menerus menggigil. Dia masih memiliki kultivasi selama 2000 tahun, jadi dia secara naluriah akan menarik tangannya ketika dia merasakan bahaya. Jika tidak, sesuai dengan kekuatan yang digunakan Jasmine pada pedang, kulit dan dagingnya tidak hanya akan terkoyak, bahkan tulang seluruh tangannya mungkin telah berubah menjadi berkeping-keping. Pedang, Master Pedang, Tuan Pedang. Suanyuan Wentian ambruk ke tanah dengan cipratan darah. Aura pedang padat dan aura mendalam yang awalnya dia miliki hampir sepenuhnya menghilang. Berbagai tetua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa terperangah dan bergegas maju tanpa mempedulikan hidup mereka. Jasmine melirik ke sisinya sedikit dan senyum dingin yang sedikit kejam muncul di wajahnya. Jari-jari yang memegang ujung pedang dengan lembut terlempar. Ding! Garis merah lurus terukir jelas di udara. Rip! Suara percikan darah yang tumpang tindih begitu memekakkan telinga sehingga sepertinya itu adalah suara air terjun 1000 meter. Di antara tim dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, kepala dari 23 tetua wilayah pedang yang berada di depan terputus dari tubuh mereka dalam sekejap. Mereka semua jatuh ke tanah pada saat yang sama, dan seperti labu, semua 23 dari mereka berguling jauh. Adapun 23 tubuh yang kehilangan kepala mereka, pilar darah menyembur dengan ganas karena fakta bahwa mereka telah mengumpulkan energi mereka yang dalam tepat sebelum kematian mereka. Pilar darah tertinggi menyembur beberapa puluh meter ke udara. Di sisi timur arena Dewa Laut, hujan merah yang mengejutkan mulai turun. Mereka yang mampu berdiri di depan tidak diragukan lagi adalah sosok terkuat di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Masing-masing dari mereka adalah raja sejati. Namun, pada saat itu juga, 23 dari raja ini memiliki kepala yang terpisah dari tubuh mereka. Sepanjang seluruh proses, tidak ada tabrakan energi yang menghancurkan bumi atau badai kehancuran yang membelah langit terjadi. Hanya garis merah yang tergores di udara. Tidak, jangan ke sana, jangan ke sana. Suanyuan Wendao tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Bahkan jika dia mau, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kaki Tuan Muda yang maha kuasa dari wilayah pedang yang tidak takut apa-apa, saat ini menggigil seperti saringan yang bisa runtuh kapan saja. Di bawah teror, wajahnya lebih putih daripada hantu legenda manapun. Bab 810. Mengingat ketenaran dan prestise yang dimiliki 4 tempat suci di benua langit yang mendalam, meskipun Master Sekte dari kekuatan terkuat di 7 negara akan berani membunuh kaisar dari salah satu negara ini, mereka pasti tidak akan memiliki nyali untuk melakukannya, membunuh bahkan murid paling rendah dari salah satu dari 4 tempat suci yang agung. Bahkan jika itu adalah 4 tempat suci besar itu sendiri, mereka masih akan sangat mempertimbangkan pro dan kontra sebelum memutuskan untuk membunuh bahkan seorang murid biasa dari tempat suci lainnya. Jadi, mereka pasti tidak akan pernah mempertimbangkan untuk membunuh seseorang yang berada pada level seorang tetua, terlebih lagi, para tetua di tempat suci bukanlah orang yang mudah dibunuh. Jika itu benar-benar terjadi, itu pasti akan memicu kemarahan seluruh tanah suci itu. Namun, dalam sekejap mata, Three Sword Attendant yang mewakili puncak kekuatan Mighty Heavenly Sword Regent dan merupakan pilar yang mendukung prestise dan kemasyhuran dari Sacred Ground mereka telah dihancurkan bersama dengan 25 tetua mereka. Darah segar mereka menodai lantai menjadi merah, darah mereka menggenang di kaki sesama anggota wilayah pedang surgawi yang perkasa. Bahkan Master Pedang sendiri telah jatuh ke tanah. Tetapi tidak ada dari mereka yang bereaksi dengan marah dan tidak ada dari mereka yang berani maju. Sebaliknya, satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah gemetar tak terkendali saat teror tak terbatas menguasai hati mereka. Karena mereka telah melihat gadis berbaju merah membunuh 3 penjaga pedang dan para tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa dengan mudah yang menghina. Para tetua yang biasanya sangat arogan dan angkuh dari tempat suci seperti rumput di hadapannya.
Mereka tahu bahwa jika mereka bergegas maju, mereka hanya akan menyerahkan diri mereka sebagai domba ke pembantaian. Apakah kamu, bahkan manusia? Suanyuan Wentian tersentak, tangan kirinya menopang dirinya dari tanah. Dia tidak bisa lagi mengangkat lengan kanannya yang hancur dan berdarah. Demi mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi, dia telah merencanakan plot jahat dan menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi. Untuk membuka segel pada pedang ilahi dosa surgawi, dia menunggu dengan sabar selama 1000 tahun, merencanakan dan mempersiapkan hari ini juga. Ketika hari itu akhirnya tiba, semuanya berjalan sesuai dengan rencananya, segel pada pedang ilahi dosa surgawi telah benar-benar rusak. Jika dia bisa mendapatkan cermin samsara, harta karun mendalam surgawi yang telah diceritakan oleh jiwa iblis dalam pedang kepadanya, dari Yunce, rencananya akan selesai dengan sempurna. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa gadis yang menakutkan seperti itu akan muncul di akhir, menyebabkan semua rencananya menjadi asap. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa bahkan jika dia memperoleh kekuatan penuh dari pedang surgawi dosa, dia pasti tidak akan melakukannya. Mampu melawan gadis berbaju merah, mengingat kekuatannya yang menyaingi iblis dan dewa, pada kenyataannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatunya untuknya. Konferensi pedang iblis telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan keinginannya dan telah mengikuti rencananya ketik. Dia bahkan telah memperoleh hasil yang paling diinginkan dari seluruh urusan ini. Namun, sebelum dia bahkan bisa memahami kekuatan pedang iblis, dia telah menyinggung dewa iblis mengerikan yang kekuatannya jutaan kali lebih besar dari pedang iblis. Lebih jauh lagi, dia saat ini seperti cacing kecil menyedihkan yang meringkuk di kaki gadis muda yang memiliki kekuatan dewa iblis ini. Jasmine melayang di udara, bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin dan mengejek yang tidak sesuai dengan masa mudanya yang lembut. Suanyuan Wentian, kamu benar-benar mengesankan dan menakjubkan beberapa saat yang lalu, bukan? Pertama, Anda ingin menangkap Yunce. Selanjutnya, Anda ingin membunuh putri ini. Tapi sekarang putri ini tepat di depanmu, kemana perginya keangkuhan itu? Sudut mulut Suanyuan Wentian terpelintir saat matanya melebar ke piring. Dia masih tidak bisa merasakan sedikit energi mendalam yang memancar dari tubuh Jasmine dan dia tidak bergerak untuk menekan atau menyegel energi mendalam Suanyuan Wentian. Tapi hanya dari tatapannya saja, Suanyuan Wentian merasa tubuhnya menjadi lemah dan lemas, merasakan jiwanya bergetar dan gemetar. Dia hampir tidak dapat menemukan kekuatan untuk berdiri. Tatapan Jasmine bergeser saat dia melihat ke arah kontingen dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Di bawah tatapannya, para tetua yang tersisa dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, yang semuanya sudah diambang kehancuran karena ketakutan, merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Seolah-olah mereka tiba-tiba terjun ke jurang terdingin dan rasanya bahkan darah mereka akan membeku dan membeku sepenuhnya. Suanyuan Wendao, yang telah berdiri di garis depan, mengeluarkan teriakan tercekik saat dia bergegas mundur dengan panik sebelum dia tersandung dan mendarat di pantatnya. Tatapan Jasmine meluncur melewati mereka semua sebelum akhirnya menetap di pedang ilahi dosa surgawi yang ada di belakang. Dia dengan santai mengulurkan tangannya yang kecil dan halus. Suara mendesing. Dengan cincin ringan, pedang surgawi dosa ilahi praktis berteleportasi ke tangan Jasmine. Saat dia menatap pedang ilahi dosa surgawi yang dipegang oleh Jasmine, Suanyuan Wentian merasakan seluruh tubuhnya menegang tetapi dia tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Pedang iblis yang bagus. Tatapan Jasmine membuat lubang ke dalam pedang surgawi dosa ilahi, dan tubuh pedang itu benar-benar mulai sedikit gemetar di bawah tatapannya. Memikirkan bahwa pedang iblis kuno yang terkenal akan melemah menjadi keadaan yang menyedihkan. Sepertinya segel sejuta tahun yang ditetapkan oleh dewa jahat memang telah menghancurkan kontrak yang dimilikinya dengan iblis itu, jadi pedang itu telah menjadi eksistensi independen yang terpisah dari tubuh iblis. Tapi setelah itu dirusak oleh segel sampai direduksi menjadi keadaan ini. Jasmine menggumamkan kata-kata yang hanya dimengerti oleh Yunce. Alisnya yang halus miring dan dia berkata dengan suara rendah, aku memang tidak menyangka bahwa jiwa iblis yang rusak parah ini belum padam setelah dilemparkan ke benua langit yang mendalam selama 10.000 tahun. Itu masih hidup sekarang tetapi telah direduksi menjadi ular menyedihkan yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Ini benar-benar pemandangan yang menyedihkan dan menyedihkan. Kamu sangat menyedihkan sehingga putri ini bahkan tidak mau repot-repot menghancurkanmu. Jasmine berkata dengan tawa yang sangat menghina dan dingin. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan melemparkan pedang ilahi dosa surgawi jauh-jauh. Begitu dia bersentuhan dengan pedang ilahi dosa surgawi, dia menemukan bahwa masih ada jiwa iblis yang sangat lemah yang tersisa di dalamnya. Baik dia dan Yunce tahu bahwa jiwa iblis di dalam pedang adalah jiwa putra penguasa iblis pembantaian bulan.
Fakta bahwa dia mampu bertahan sampai titik ini tanpa menghilang sepenuhnya adalah keajaiban tersendiri. Namun, meskipun dia bertahan hingga sekarang, dia berada dalam kondisi yang sangat lemah dan rentan. Bahkan jika pedang iblis dilemparkan kembali ke lingkungan kegelapan yang sama seperti sarang iblis pembantaian bulan. Apa yang memprovokasi penghinaannya adalah kenyataan bahwa meskipun merupakan jiwa dewa iblis kuno, dia tidak memiliki sedikit pun martabat atau kebanggaan. Saat pedang itu jatuh ke tangan Jasmine, dia mulai menggigil ketakutan saat dia dengan putus asa memohon untuk hidupnya. Dia lebih buruk daripada manusia yang paling menyedihkan dan tidak berdaya. Ini menyebabkan Jasmine dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan sehingga dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menghapus jiwa iblis dari keberadaannya. Pedang ilahi dosa surgawi terbang ke perbatasan arena Dewa Laut, melewati banyak orang saat terbang ke depan. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani menyentuhnya. Pada akhirnya, itu mendarat di depan seseorang dan dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Feng Juechen meraih pedang ilahi dosa surgawi yang tiba-tiba terbang di depannya. Dia masih agak tercengang oleh seluruh rangkaian peristiwa. Feng Juechen, Jasmine berkata dengan suara dingin, Yunche selalu merasa bersalah padamu, jadi biarkan ini menjadi balasannya untukmu. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik Anda sejak awal. Ini akan memberi Anda kekuatan untuk membunuh Xuanyuan Wentian suatu hari nanti dan juga akan mengurangi rasa sakit yang menyiksa Anda siang dan malam. Ambil dan terbang sejauh yang Anda bisa sekarang. Mulai sekarang, semua keluhan dan dendam kita akan dicuci bersih. Tapi jika kamu masih gagal menghargai kebaikanku setelah hari ini, maka putri ini pasti akan memberimu kematian seekor anjing. Feng Juechen mengangkat pedang surgawi dosa ilahi dan melirik Xuanyuan Wentian, yang pingsan di tanah, sebelum dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang yang hadir. Feng Juechen secara pribadi telah mengalami betapa mengerikan dan menakutkannya Jasmine beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, dia tahu bahwa selama dia ada, dia tidak akan pernah bisa membunuh Yunche. Dalam plot Xuanyuan Wentian, dia akan menemukan cara bagi Feng Juechen untuk secara diam-diam merebut pedang ilahi dosa surgawi setelah segel pada pedang itu rusak dan dia akan melakukannya dengan cara yang tampak wajar pada saat ini. Dia baru saja melihat pedang ilahi dosa surgawi diambil oleh Feng Juechen tetapi dia bahkan tidak bisa tertawa. Xuanyuan Wentian, putri ini akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Anda sebaiknya menjawab saya sejujur mungkin. Jasmine berkata ketika sudut bibirnya sedikit melengkung, tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak menjawab atau berbohong padaku. Tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensi dari tindakan itu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Xuanyuan Wentian tergagap. Putri ini ingin menanyakan ini padamu. Jasmine berkata ketika suaranya menjadi dingin, 23 tahun yang lalu, siapa orang yang membunuh Xiao Ying di Floating Cloud City? Pertanyaan yang diajukan oleh Jasmine menyebabkan kepala Yunche tersentak ke atas saat tatapannya melubangi Xuanyuan Wentian. Dia tahu bahwa Jasmine menanyakan pertanyaan ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia juga tahu sekarang bahwa Jasmine pasti tidak akan membunuh Xuanyuan Wentian hari ini dan bahkan jika dia menemukan jawaban atas pertanyaannya, dia juga tidak akan membunuh orang itu. Karena dia telah mengatakan sesuatu beberapa kali sebelumnya. Sebuah dendam pribadi harus diselesaikan secara pribadi. Mata Xuanyuan Wentian menggigil. Di belakangnya, Xuanyuan Wendao, yang baru saja ditopang dengan hati-hati dari tanah oleh para tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa, merasakan seluruh tubuhnya kejang saat kakinya menjadi lunak sekali lagi. Jika bukan karena fakta bahwa lengannya dipegang oleh dua tetua, dia akan jatuh ke tanah lagi. Hanya saja kakinya mulai gemetar hebat dan dia tidak bisa menghentikan gemetarnya. Yunche telah dengan jelas menyaksikan reaksi Xuanyuan Wendao, dan tentu saja itu juga tidak luput dari persepsi spiritual Jasmine. Itu dia, itu adalah putra Xuanyuan Wentian Xuanyuan Wendao. Tangan Yunche mengepal saat semua pembuluh darah di lengan dan dahinya menonjol dalam kemarahan dan niat membunuh yang menusuk tulang dan sedingin es memenuhi tubuhnya. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dia tidak bergerak melawan Xuanyuan Wendao. Sebaliknya, dia mati-matian menekan amarah dan niat membunuhnya sendiri. Karena dia telah bersumpah pada Xiao Lai sebelumnya bahwa dia akan secara pribadi menangkap pelaku utama di balik kematian Xiao Ying dan kehancuran keluarganya dan membawanya ke hadapan Xiao Lai agar Xiao Lai bisa menjadi orang yang menghukumnya, melampiaskan perasaannya, dan mengakhiri keberadaannya. Dia ingin melakukannya secara pribadi, bukan dengan meminjam kekuatan Jasmine. Ini adalah sumpahnya dan juga martabatnya. Itua, Was Guxing, My Mighty Heavenly Sword Regents Great Elder Xuanyuan Guxing.
Suan Yuan Wentian pointed a finger at Suan Yuan Guxing scores as he stammered out a response. It was indeed Suan Yuan Wendao who had killed Xiao Ying all those years ago. But Suan Yuan Wendao was his son, so how could he tell the truth? Instead, he laid it at the feet of someone who was already dead and had held an extremely exalted position within the mighty heavenly sword region. It was undoubtedly the best choice he could make. Oh, is that so? Jasmine sighed with a faint smile. Her smiling face was not the least bit innocent, but her smile was so bright and beautiful that it would cause all the light in the world to darken and lose its luster. However, to Suan Yuan Wentian, who was the closest to her, that smile resembled the mocking laugh dari god of death. Just now this princess reminded you that if you told me a lie, there would be very serious consequence. It looks like you won't weep till you see your own coffin. As Jasmine's voice fell, she raised her small hand and thrust it toward the sky. Boom! The blue dome dari sky was split open as the world shook and the thousands of kilometers of ocean surrounding them was rocked by giant waves. In the part dari sky that was so high up that there were no clouds, a huge spatial rift tore open with an explosive boom. As Everyone's eyes nearly exploded in shock and horror, the spatial rift abruptly and rapidly expanded and instantly grew tens of kilometers wide. The light dimmed by several degrees as a black hole that was tens of kilometers wide shockingly appeared in the sky above Supreme Ocean Palace. Hoarse screams of shock and terror blanketed the air as it grated against the air. A spatial rift that was tens of kilometers wide, they could scarcely believe their eyes and they could scarcely believe that someone actually possessed such power. No, even if it were the legendary gods, there was no way they possessed such terrifying might. The long and narrow spatial rift was at least 30 to 35 kilometers in length. It did not warp or contract, instead, it seemed like a pitch black cloud that silently hung across the sky. Even Yunche, the person who was most familiar with Jasmine's power, had been so shocked that his eyes nearly popped out their sockets when he saw this spatial rift which stretched for tens of kilometers, much less anyone else. He knew that Jasmine's power was immeasurably terrifying, but he had never known the true extent of her power, because her power was on a level that completely and utterly surpassed the knowledge he had gathered over to life. A large stretch of land could swiftly be seen amidst that spatial rift. Given the eyesight dari present audience, they could also clearly see the strange and wondrous flowers and plants that covered the ground, several buildings and pavilions, and even heard of profound beasts and groups of people. These profound beasts and humans were all wailing in extreme shock and terror. Dalam rentang beberapa napas pendek, sebidang tanah raksasa yang lebarnya lebih dari 30 km tergantung di langit 5 km di atas tanah. Setelah itu, celah spasial yang membentang puluhan kilometer menghilang dan semua tanah yang menggantung di udara tetap ada di sana dan semua makhluk hidup dan mati di atasnya mengikuti. Semua itu tetap menggantung di udara dan tidak ada sebutir kotoran pun jatuh ke tanah. Hanya ada banyak suara menyedihkan yang sepertinya berteriak dari kedalaman api penyucian yang terus-menerus terdengar, meskipun ada jarak 5 km di antara mereka, itu tetap merobek hati. Dengan sangat cepat, para anggota dari 4 tempat suci, terutama mereka yang berasal dari daerah pedang surgawi yang perkasa, terkejut dan ngeri mengetahui bahwa sebidang tanah yang mengambang di depan mereka ini sangat familiar. Itu, wilayah utara, itu wilayah utara. Penatua ke-9 wilayah pedang surgawi yang perkasa Suan Yuan Jue meratap dengan suara yang sangat ketakutan, beberapa kata yang dia ucapkan menyebabkan darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Itu juga ratapan penuh darah yang mengingatkan semua orang, terutama anggota wilayah pedang surgawi yang perkasa dan dengan keras menegaskan kebenaran yang lebih mengerikan daripada mimpi buruk apapun. Utara, wilayah utara. Ah, itu, tidak mungkin, aku pasti sedang bermimpi, ini tidak mungkin. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Itu memang wilayah utara wilayah pedang surgawi yang perkasa. 9 ratapan guru spiritual absolute monark sanctuary bergumam, saya telah ke sana berkali-kali, jadi saya pasti tidak salah. Wilayah pedang surgawi yang perkasa dibagi menjadi 6 wilayah. Mereka disebut wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, wilayah tengah dan wilayah pedang. Di antaranya, wilayah tengah terletak di inti dari seluruh wilayah pedang surgawi yang perkasa. Itu juga merupakan jantung dari mighty heavenly sword region. Wilayah pedang adalah untuk kultivasi dan perdebatan dan juga digunakan sebagai tempat pengujian. Tetapi di seluruh wilayah pedang surgawi yang perkasa, wilayah yang paling dijaga ketat dan pada saat yang sama, yang paling penting adalah wilayah utara, yang juga berukuran terkecil.
Karena wilayah utara adalah taman obat dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Tempat itu adalah tempat sejumlah besar pil roh dan obat-obatan ditanam, dibuat, dan ditimbun. Setiap tangkai atau pil bernilai seluruh kota dan semuanya sangat langka dan berharga. Pada saat yang sama, itu juga di mana banyak binatang yang sangat berharga yang dapat digunakan dalam pemurnian obat-obatan sedang dipelihara. Semua hal ini adalah hasil dari akumulasi 10.000 tahun wilayah pedang surgawi yang perkasa. Itu adalah persediaan sumber daya terpenting yang mendukung wilayah pedang surgawi yang perkasa. Itu tidak sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa jika wilayah utara dihancurkan, itu akan menghapus setengah dari fondasi 10.000 tahun wilayah pedang surgawi yang perkasa. Terlepas dari tanah suci, itu akan setara. Kamu. Suanyuan Wentian sangat terkejut sehingga sepertinya rohnya telah terbang keluar dari tubuhnya. Dalam hal jarak, Mighty Heavenly Sword Region adalah yang paling dekat dengan Supreme Ocean Palace di antara 4 tempat suci, tapi masih ada jarak 35.000 kilometer yang memisahkan keduanya. Dengan membalik tangannya, Jasmine bisa merobek celah spasial yang panjangnya puluhan kilometer dan dalam sekejap mata, dia bisa mencabut sebidang tanah yang lebarnya 30 km dan jaraknya 35.000 km dan berteleportasi, semuanya ada di sini seketika. Kekuatan surgawi macam apa ini? Suanyuan Wentian dan semua orang yang hadir hari ini. Semua ketakutan dan keterkejutan yang pernah mereka rasakan dalam hidup mereka bahkan tidak akan menjadi sebagian kecil dari ketakutan dan keterkejutan yang mereka rasakan saat ini. Suanyuan Wentian, lebih baik kamu membuka matamu dan menyaksikan konsekuensi dari tidak patuh ketika kamu berada di hadapan putri ini. Suara Jasmine yang tenang dan acuh tak acuh mengandung kekejaman yang aneh saat dia perlahan membuka tangan putih kecil dan lembut yang terangkat ke langit. BOOM. Sebuah ledakan besar sekali lagi mengguncang lautan ribuan kilometer di sekitar mereka, mengirimkan gelombang besar yang membubung ke langit. Daratan yang menggantung terbalik di udara wilayah utara wilayah pedang surgawi yang perkasa sedang tercabik-cabik dalam ledakan besar di udara. Tidak peduli apakah itu bumi, obat-obatan roh, binatang buas yang dalam, para murid yang menjaga tempat itu atau semua apoteker milik daerah pedang surgawi yang perkasa. Dalam sekejap, semuanya menjadi debu saat mereka dilenyapkan di udara. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada setitik debu pun yang turun dari udara. Semuanya telah sepenuhnya dimusnahkan dan bahkan tidak ada jejak atau bekas luka yang ditinggalkan oleh kehancuran mereka, apalagi sisa fisik. Waktu mengalir dalam keheningan yang mengerikan, dingin dan terisolasi dan untuk waktu yang sangat lama, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Teror tanpa batas telah merebut hati semua orang yang hadir, menyebabkan mereka gemetar saat keberanian mereka hancur. Wajah Suanyuan Wentian menjadi abu-abu seperti abu mati sementara Huang Jiwuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi semuanya memutih seperti selembar kain. Seolah-olah mereka berempat baru saja terjangkit penyakit mematikan.